Setengah tahun telah berlalu setelah tragedi bencana di wilayah Bintang. Suasana kota Pil Suci yang tampak sepi tiba-tiba dikejutkan dengan guncangan besar yang sebabkan dari badai petir di langit Pil Suci. Keterkejutan melintas di mata 3 kepala besar Pil Tower. Mereka segera pergi ke pintu spesial yang terhubung dengan wilayah Bintang untuk memperkuat segel. Semua orang dengan kekuatan di bawah Dou Huang bergegas pergi menyelamatkan diri. Sementara Xiao Yixian tetap tinggal menunggu kabar Xiaoyan. Walaupun sudah dibujuk Zian dan Tianhuo untuk menjauh dari kota Pil Suci. Zian berkata, selagi segel belum menghilang Xiaoyan, pasti akan baik-baik saja. Sementara 3 kepala besar sibuk memperkuat segel, dengan kekuatan gabungan mereka bertiga ruang spesial perlahan mulai stabil. Namun keterkejutan melintas di mata mereka tatkala pintu spesial tiba-tiba berfluktuasi, retakan besar perlahan menyebar keluar. Xuan Kongzi bergumam, ini sudah berakhir. Api ungu merembes keluar dari celah pintu spesial, menyebar ke segala arah seperti badai. Xuan Kongzi berteriak, bangun formasi besar. Segera semua para ahli Pil Tower bersiap untuk membentuk formasi besar-besaran. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara batuk seseorang dari celah pintu, keluar wilayah Bintang yang terhalang oleh api ungu. Kejutan melintas di mata semua orang, tatkala mendengar suara yang familiar ini. Banyak suara terdengar ketika melihat sosok hitam keluar dari pintu spesial. Itu Xiaoyan, dia masih hidup. Xiaoyan tersenyum di depan 3 kepala besar yang tampak masih terkejut dengan kemunculannya. Xiaoyan melangkah dari pintu spesial menuju 3 kepala besar Pil Tower. Setelah itu Xuan Kongzi berkata, Xiaoyan, kamu benar-benar masih hidup. Aura ini sepertinya kamu telah menaklukkan 3.000 api pembakaran. Xiaoyan tersenyum dan berkata, Xuan tua, Anda tidak berpikir untuk mengambilnya kembalikan. Xuan Kongzi tertawa dan menjawab, saya tidak masalah, kamu juga telah menyelesaikan ancaman besar bagi Pil Tower. Singkat cerita, 5 hari telah berlalu setelah Xiaoyan keluar dari wilayah Bintang saat itu. Kita diperlihatkan di alun-alun kota Pil Suci yang tampak begitu ramai. Puluhan orang berdiri tegak di tengah keramaian, dengan cara yang begitu sombong. Perbincangan hangat segera meletus di antara mereka yang melihatnya. Itu adalah orang-orang dari sekte Xuan yang mendalam. Tidak terduga bahwa kepala Chen Tian juga ikut datang langsung. Dikabarkan mereka datang ke sini, mencari Xiaoyan untuk meminta keadilan atas kematian Tuan Muda Chen Xian. Tak lama setelah berbincangan itu, suara keras ditransmisikan ke telinga kelompok Chen Tian. Kepala Chen ini adalah Pil Tower. Apa yang kamu rencanakan dengan membawa begitu banyak ahli datang ke sini? Chen Tian menatap Qiuling dan berkata, Penatua Qiuling, Anda tidak perlu menggunakan Pil Tower untuk menekan saya yang lama. Orang lain mungkin takut akan hal ini, namun tidak dengan saya. Putraku mati di tangan Xiaoyan. Hari ini saya akan mencari dia untuk menemani putra saya dalam kematian. Qiuling mengerutkan kening dan mengatakan, Kepala Chen, soal kematian putramu, kamu bisa pergi mencari bajingan Mugu dari Aula Jiwa. Chen Tian hanya mendengus dengan kata-kata Qiuling. Chen Tian dengan marah berkata, Bajingan Mugu itu mungkin punya tanggung jawab, namun Xiaoyan juga salah satu yang terlibat dalam pembunuhan. Serahkan Xiaoyan kepada saya dan saya akan segera pergi dari sini. Penatua Qiuling dengan marah memperingatkan Chen Tian, bagaimanapun ini adalah wilayah Pil Tower, hanya mengandalkanmu tidak cukup bagi kami untuk menuruti permintaanmu. Tak lama setelah Qiuling marah, seorang pemuda tampan perlahan melangkah maju dari kelompok Chen Tian dan berkata, Penatua Qiuling benar-benar bertindak dengan cara yang hebat. Terserah orang mengatakan bahwa sekte Xuan mendalam kami lebih rendah dari salah satu 3 sekte langit yang mendalam. Namun jika kita tidak bisa membalaskan dendam untuk putra seorang kepala suku, bagaimana orang akan percaya lagi dengan sekte langit mendalam kami di masa depan? Keterkejutan melintas di mata Qiuling ketika sosok pemuda itu muncul dengan kata-kata yang begitu sombong. Qiuling terkejut dan berkata, ini sebenarnya Yi Chen dari sekte langit mendalam. Bahkan semua orang juga terkejut dengan kehadiran Yi Chen. Nama orang ini terlalu mendominasi di dataran tengah selama bertahun-tahun. Pemuda ini dikenal ganas dan telah melakukan kejahatan dengan angka pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Yi Chen tersenyum mengejek ke arah Penatua Qiuling. Dengan reputasi Yi Chen yang ditakuti oleh banyak orang, Yi Chen berani menekan Penatua Qiuling agar tidak ikut campur dalam masalah ini dengan mengatasnamakan Pil Tower. Penatua Qiuling sedikit tenang di hadapan Yi Chen. Qiuling menjelaskan bahwa Xiaoyan bukan orang yang membunuh Chen Xian, melainkan Mugulah pelakunya. Anda benar-benar mencari target yang salah.
Chen Tian sangat marah dengan kata-kata penatua Qiuling yang tetap kekeh membela Xiaoyan dan tidak mau menyerahkan Xiaoyan untuk keluar. Chen Tian mengancam akan melakukan sesuatu jika Pil Tower tetap kekeh melindungi Xiaoyan. Yi Chen juga mengancam jika Sekte Langit mendalam, kemungkinan besar akan berpihak kepada Aula Jiwa di masa depan. Saat ini semua orang telah mengetahui konflik besar Pil Tower dengan Aula Jiwa selama bertahun-tahun. Akan sangat menguntungkan jika akhirnya bisa mendorong Aula Jiwa membuat keributan dengan Pil Tower. Ancaman Yi Chen benar-benar membuat penatua Qiuling terdiam. Situasi Pil Tower saat ini memang sedang memburuk. Penatua Qiuling mengatakan kepada Chen Tian, akan lebih tidak pantas jika generasi tua menyerang generasi yang lebih muda. Yi Chen di samping Chen Tian tersenyum dan berkata, kalau begitu biarkan saya membangun panggung pertempuran di sini untuk menantang juara Pil Gathering untuk bertanding. Ekspresi Qiuling tenggelam dengan taktik Yi Chen, yang benar-benar tidak mau menyerah untuk membunuh Xiaoyan. Tak lama setelah Yi Chen menantang Xiaoyan secara pribadi, suara tawa segera menyapu alun-alun sebelum akhirnya sosok pemuda muncul di depan mereka semua. Xiaoyan berkata, karena kamu bersikeras, maka saya akan menerimanya. Yi Chen tidak menunjukkan ekspresi terkejut ketika Xiaoyan muncul di depannya. Dia buru-buru bertanya, kamu adalah Xiaoyan. Penatua Qiuling di belakang Xiaoyan menyarankan agar Xiaoyan tidak terprovokasi oleh tantangan Yi Chen. Xiaoyan hanya tersenyum dan menjawab, pihak lain sudah mengajukan tantangan, tentu saja saya tidak akan menolaknya. Qiuling akhirnya terdiam dan menyerah dengan kata-kata Xiaoyan. Cao Ying di belakang penatua Qiuling tiba-tiba berteriak, Xiaoyan lakukan yang terbaik. Beberapa orang justru sangat bahagia dengan keributan ini, mereka sangat antusias ingin melihat siapa yang lebih unggul antara juara Pil Gathering dan iblis dari Sekte Langit Mendalam. Sebagian mengatakan, jika Xiaoyan kemungkinan besar akan kalah, dikatakan bahwa Xiaoyan hanya unggul dalam penyempurnaan pil, bukan dalam pertempuran Douqi semacam ini. Yi Chen tersenyum mengejek, dia segera menoleh ke arah Chen Tian untuk meminta izin mewakili membalaskan dendamnya. Chen Tian sangat tidak keberatan, asalkan Yi Chen benar-benar bisa membunuh Xiaoyan. Selain itu, Chen Tian berjanji akan berpihak kepada Yi Chen ketika pemilihan kepala Sekte Langit Mendalam di masa depan. Yi Chen tersenyum penuh semangat dengan janji Chen Tian. Setelah itu, Yi Chen melangkah maju dengan tawa mengejek. Yi Chen menantang Xiaoyan dan berkata, Xiaoyan, saya tidak akan bisa melakukan apapun kepadamu jika kamu terus bersembunyi di bawah perlindungan Menara Pil. Tentu saja saya akan memaklumi jika kamu tidak memiliki keberanian. Xiaoyan tersenyum dan menjawab, tidak perlu memprovokasi seperti itu, saya secara alami akan menemani Anda jika Anda meminta. Yi Chen tertawa puas, dengan keberanian Xiaoyan siap menerima pertarungan. Kata-kata seperti ini memang perlu untuk memancing pihak lawan menerima tantangan. Xiaoyan melangkah maju ke tengah alun-alun, bersiap menghadapi Yi Chen. Yi Chen tersenyum melihat Xiaoyan mulai mendekat, kakinya menginjak tanah, dan kekuatan besar berangsur-angsur melonjak. Area alun-alun tiba-tiba bergetar hebat, baru setelah itu, tanah seluas 200 kaki, menjulang naik beberapa meter, membentuk panggung pertarungan. Yi Chen berkata, siapapun yang meninggalkan panggung ini, dialah yang kalah. Xiaoyan hanya tersenyum setuju. Nyala api merah segera keluar dari mata Yi Chen. Ketika menatap tajam Xiaoyan, Yi Chen berkata, Xiaoyan, saya akan membiarkanmu melupakan rasa sakit dengan cepat. Kamu akan berterima kasih kepadaku. Setelah itu tubuh Yi Chen dengan cepat menghilang menyerang Xiaoyan. Semua orang terkejut dengan kecepatan yang begitu cepat dilakukan Yi Chen barusan. Xiaoyan tak bereaksi ketika Yi Chen menghilang, matanya dengan cepat menangkap posisi Yi Chen yang mulai mendekat. Dengan kekuatan besar, Xiaoyan mengayunkan kakinya menembus ruang tertentu di mana Yi Chen berada. Yi Chen dengan cepat menerima tendangan kuat Xiaoyan dengan paksa, segera tangan Yi Chen berubah menjadi cakar merah darah ketika menerkam kaki Xiaoyan. Yi Chen berkata, Xiaoyan, saya akan mencoba daging Anda, apakah berbeda dari orang lain? Xiaoyan buru-buru mengeluarkan api hati 3000 teratai menyelimuti tubuhnya. Api surgawi dengan ganas membakar cakar merah darah Yi Chen. Yi Chen buru-buru mundur menarik cakar tangannya yang telah hangus terbakar oleh api surgawi Xiaoyan. Keterkejutan melintas di mata Yi Chen ketika dia baru menyadari bahwa Xiaoyan memiliki api surgawi semacam itu. Tangan Yi Chen mengepal segera cahaya darah yang pekat melonjak keluar sebelum akhirnya meletus dengan kuat. Riak merah menyebar menyelimuti area panggung dengan cepat sehingga menutupi mereka berdua. Xiaoyan berkata, orang ini memang dipenuhi dengan keterampilan jahat. Api hati 3000 teratai segera melonjak keluar melindungi tubuh Xiaoyan
dari riak aneh yang mencoba mengikis darah Xiaoyan. Keterkejutan melintas di wajah Yi Chen, tatkala serangannya tidak berhasil mempengaruhi tubuh Xiaoyan. Yi Chen berkata, tidak heran orang ini bisa menjadi juara pil gathering, dia memang memiliki beberapa kemampuan. Tangan Yi Chen segera membentuk segel aneh sebelum akhirnya tubuh Yi Chen dengan aneh berubah penampilan seperti monster yang haus akan darah. Cao Ying dari kejauhan menyuruh Xiaoyan untuk berhati-hati. Ini adalah keterampilan aglomerasi darah dari Sekte Langit Mendalam yang mampu meningkatkan kekuatan seseorang untuk sementara waktu. Yi Chen tersenyum dan berkata, Xiaoyan, kamu akan berakhir di sini. Tubuh Yi Chen sekali lagi menghilang dengan cepat setelah kata-katanya baru saja keluar. Mata Xiaoyan berkedut tatkala Yi Chen menghilang dari pandangan. Dia buru-buru mundur 2 langkah ketika Yi Chen dengan cepat muncul di hadapannya. Cakar tangan Yi Chen dengan kuat menerkam dada Xiaoyan. Yi Chen berkata, serahkan dagingmu padaku. Namun sebelum cakar itu menembus dada Xiaoyan, aura kuat melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan dengan kuat. Aura itu menunjukkan kekuatan Duzong Bintang 9 yang sesungguhnya, sehingga membuat Yi Chen terpental tak berdaya. Keterkejutan melintas di mata Yi Chen ketika menyadari bahwa Xiaoyan ini ternyata berada di Duzong Bintang 9. Beberapa orang juga terkejut, terutama ahli Daozun yang pernah mengikuti Chen Xian pada saat itu. Dia masih ingat saat itu aura Xiaoyan hanya bintang 4 Daozong. Namun, kenapa sekarang menjadi bintang 9 Daozong hanya beberapa bulan saja? Chen Tian hanya bisa menghela nafas. Dia masih memiliki kepercayaan diri jika Yi Chen bisa membunuh Xiaoyan, walaupun seberapa kuatnya dia. Apalagi Yi Chen sudah terbukti telah membunuh banyak ahli yang memiliki tingkat kultivasi yang sama. Niat membunuh semakin padat muncul di benak hati Yi Chen. Orang seperti ini tidak bisa dibiarkan terus berkembang. Tangan Yi Chen mengepal dan dauki merah darah melonjak keluar sebelum akhirnya membentuk sebuah tombak panjang berwarna merah. Tubuhnya dengan cepat menghilang. Dalam sekejap mata, Yi Chen muncul di samping Xiaoyan sebelum akhirnya riak energi yang kuat, membawa tombak menembus kepala Xiaoyan. Tombak panjang melesat dengan begitu cepat setelah dilepaskan Yi Chen. Tubuh Xiaoyan bereaksi begitu cepat kedua jarinya, dengan paksa mepiting ujung tombak dengan kuat. Keterkejutan melintas di mata Yi Chen setelah melihat serangan tombaknya dapat dengan mudah diblokir Xiaoyan. Kedua tangan Yi Chen mengepal kuat, segera kabut darah merembes keluar dan berubah menjadi darah kental merah tua. Serangan kali ini merupakan metode rahasia dari Sekte Langit yang mendalam yang disebut tangan setan menawarkan surga. Beberapa orang mulai bersuara, Yi Chen sebenarnya telah dipaksa menggunakan keterampilan rahasia Sekte Langit Mendalam. Xiaoyan memang luar biasa telah memaksa Yi Chen sampai titik ini. Tubuh Yi Chen bergetar dan segera tubuhnya melesat menuju Xiaoyan. Tangan Xiaoyan dengan cepat membentuk sebuah segel. Segel pertama segel membuka gunung. Setelah 2 segel terbentuk, Xiaoyan kembali membuat segel yang ketiga yang disebut segel membalik tanah. Telapak tangan Xiaoyan dengan paksa mendorong 3 segel. Sekaligus sebelum akhirnya dilepaskan menuju tangan setan menawarkan surga. Ledakan begitu besar mengguncang arena panggung ketika serangan brutal kedua belah pihak berbenturan. Serangan yang dikeluarkan Xiaoyan jauh lebih kuat darinya, sehingga membuat Yi Chen terpental keluar dari arena pertandingan. Semua orang terkejut bahwa Yi Chen benar-benar dikalahkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Terima kasih sudah mengakui kekalahan." Tangan Xiaoyan memegang cincin penyimpanan milik Yi Chen. Rupanya Xiaoyan telah mengambil paksa saat keduanya berbenturan. Chen Tian sangat murka dengan tindakan Xiaoyan, yang begitu berani mengambil barang orang lain di muka umum. Selain itu, dia tidak bisa membiarkan Xiaoyan tetap hidup, jika tidak orang ini akan menjadi masalah besar di masa depan. Chen Tian melangkah maju, dan dengan cepat muncul di depan Xiaoyan. Ekspresi terkejut melintas di mata penatua Qiuling ketika Chen Tian melesat maju. Tangan besar Chen Tian meraih kepala Xiaoyan dan berteriak, "Bayar nyawa anakku." Xiaoyan hanya menunjukkan ekspresi tersenyum sebelum akhirnya sosok boneka setan langit dengan cepat muncul dan menerima pukulan telapak tangan Chen Tian. Ekspresi Chen Tian terkejut menghadapi boneka setan langit yang memiliki kekuatan setara dengan Daozun. Chen Tian segera mundur beberapa langkah. Para ahli dari kelompok Chen Tian segera mengeluarkan senjata dari cincin bersiap untuk bertarung. 2 pengawal Xiaoyan dengan cepat muncul di samping. Mereka berdua adalah Xiao Yixian dan Tian Huo. Chen Tian sekali lagi terkejut dengan kemunculan 2 Daozun di pihak Xiaoyan. Ditambah lagi dengan boneka Daozun. Chen Tian hanya bisa berkata, "Anak ini memang misterius, ada banyak ahli di belakangnya."
Bahkan tanpa bantuan menara pil, pihak lain tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tak lama setelah itu suara tiba-tiba bergema di langit. Pemimpin Sekte Chen, sudah waktunya lelucon ini berakhir hari ini. Jika ini terus berlanjut, jangan salahkan menara pil tidak memberi Anda wajah. Setelah suara itu bergema, sosok Xuan Yi segera muncul di depan semua orang. Chen Tian dan yang lain terkejut dengan kemunculan Xuan Yi. Dia buru-buru berkata, karena kepala asosiasi Xuan Yi telah bertindak maju. Masalah hari ini akan berakhir saat ini. Namun, jika saya menemukan kebenarannya, saya pasti tidak akan membiarkan masalah ini selesai begitu saja. Setelah itu, kelompok Chen Tian segera bergegas pergi meninggalkan wilayah Pil Tower dengan rasa putus asa.